ancaman yang sama yang diancamkan kepada dosa yaitu apa? Kepada dosa kasus yang sifatnya su'ul adab, kurang ajar sama Rasulullah. Itu cuma ngangkat suara di depan Rasul, diancamnya begitu. Kebayang nggak sekarang disuruh Rasul begini kita bilang apa? Enggak. Wallah, kebayang nggak? Tuh, fatalnya kasus itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Nabi SAW di masa perang Badar itu, beliau SAW qala ashabi, dia berkata kepada para sahabat ya radhiyallahu anhum, inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju karhan. Sesungguhnya aku tahu ada beberapa tokoh dari golongan Bani Hashim dan selain Bani Hashim yang dimana mereka mau nggak mau terpaksa mereka ikutan keluar, yakni ikut berangkat bersama pasukan kaum musyrikin untuk berperang. Padahal nggak mau, kepaksa. Okay? La hajata lahum biqitalina. Hakikatnya mereka nggak perlu memerangi kita. Mereka nggak ada urusan sama kita. Faman laqiya ahadan min Bani Hashim fala yaqtuluh. Maka Rasul berkata, maka barang siapa yang bertemu salah seorang dari antara Bani Hashim, jangan dia membunuhnya. Yakni tahan pedangmu dari orang, kalau kau tahu ini Bani Hashim, tahan pedangmu. Oke? Okay? Karena mereka pun keluarnya kepaksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiya Abul Bakhtari ibn Hisham fala yaqtuluh. Dan barang siapa yang bertemu dengan Abul Bakhtari ibn Hisham, jangan juga dia membunuh itu. Abul Bakhtari ibn Hisham ini di antara orang-orang yang masih punya consciousness, punya kesadaran, punya reason, punya akal sehat. Yang pada saat itu menggerakkan manusia untuk naqdus sahifah. Ingat? Yang sahifah perjanjian itu yang ditempel di Ka'bah untuk memboikot dan mengembargo Rasulullah bersama para pengikutnya. Itu kan dirobek, apa maksudnya? Yang menggerakkan massa, membawakan ide untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah diantaranya Abul Bakhtari. Nggak pernah usil sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah menyakitinya. Ya? Sehingga Rasul pun berpesan bahkan, Masya Allah, man laqiya Abul Bakhtari, barang siapa di antara kalian yang ketemu sama Abul Bakhtari ibn Hisham, fala yaqtuluh, jangan dia membunuhnya. Wa man laqiya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, fala yaqtuluh. Dan barang siapa yang bertemu dengan Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas adik dari ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin kakak dari ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah mana yang lebih tua. Berarti amiknya Rasul, pamannya Rasul. Barang siapa di antara kalian bertemu dia, jangan kamu membunuhnya. Oke? Okay? Fa innahu innama ukhrija mustakrahan. Sesungguhnya mereka nih keluar ikut perang nih kepaksa mereka nih. Tuh, Rasul tahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Rasul tahu? Yani dari kondisi yang ada yang mereka fahami, yang Rasul fahami dari korinah-korinah yang ada yang Rasul fahami dari tokoh-tokoh tersebut dan bisa jadi juga dari wahyu, ya. Faqala Abu Hudzaifah ibnu Utbah, pada saat itu ada seseorang yang bernama Abu Hudzaifah ibnu Utbah radhiyallahu anhu. Ya, lagi semangat perang, lagi bersemangat perang, ke bawah emosi. Muslim radhiyallahu anhu, sahabat. Dia berkata, anaqtul aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruk al-Abbas. Wallah la laqitu la ulhimanna aw la uljimanna bis-saif. Apakah kita, kata Abu Hudzaifah ibnu Utbah ini, apakah kita membunuh ayah-ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga-keluarga kerabat kita, sementara Abbas kemudian kita diemin? Gitu, ngomong begitu dia. Demi Allah, kalau aku bertemu dengan Abbas, gua sabet pakai pedang. Kata dia gitu lah, uljimanna bis-saif. Oke? Kata Abu Hudzaifah al-Bakhtari. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maqalatuhu. Ucapannya Abu Hudzaifah ini radhiyallahu anhu sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang laporin, ya Rasulullah, masa itu Abu Hudzaifah gitu, sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, ayudrab wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Pantaskah wajahnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dihantam pakai pedang?
Gitu maksudnya itu. Kata Rasul kepada Umar betul? Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini nggak ada, berarti Rasul kesinggung tuh dengan perkataan itu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Umar lah kan mainannya leher apa-apa. Dikadek beheungna ku aing ya Rasulullah. Langsung begitu aja dia menawarkan diri. Oke? Ya Rasulullah, da'ni fali adrib unuqah bisayf tuh kan? Langsung begitu deh, bisa ketebak Umar tuh radhiyallahu anhu. Iya enggak? Tapi Allah, dia ini munafik. Begitu kata Umar radhiyallahu anhu. Laqad nafaq, wallah laqad nafaq. Kenapa demikian? Awas. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam khat ahmar. Red line, enggak boleh diseberangin udah. La yuqalu lahu la. Enggak boleh dikatakan kepada Rasul, ogah, enggak mau. Enggak boleh, enggak boleh. Batasan itu loh, itu antara batasan antara iman dan kufur. Paham? Karena bantahan dan pengingkaran terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bantahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serem enggak Rasul bilang jangan kalian bunuh ini? Dia bilang, "Apa? Keluarga-keluarga kita, orang-orang Mekah kita bunuh, terus Bani Hashim terus kita diemin. Abbas ibn Abdul Muttalib begitu." Ngerti gak? Itu kasus yang fatal, itu kasus yang fatal dari seorang muslim. Bahkan dari seorang sahabat radhiyallahu anhu. Seorang seperti Umar yang Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ajrallahu al-haqqa ala lisani. Allah ngalirkan yang hak melalui lisan wa qalbi, dan hatinya Umar radhiyallahu. Sampai langsung menghukum dia ini munafik Rasulullah, gua hantam lehernya ya. Langsung begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu. Tapi Rasul enggak, jangan. Iya. Karena pengingkaran itu termasuk su'ul adab, keburukan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diancamnya kasus demikian nih, terancamnya dengan sebesar-besarnya ancaman kepada separah-parahnya kasus. Apa? Separah-parahnya kasus dan seserem-seremnya ancaman terjadi pada kasus apa? Tabaan syirik dong. Iya gak? Nih, Anda kasih analogi, Anda kasih perbandingan supaya bisa bayangin wajibnya jaga adab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus paling parah apa? Syirik yang Allah segen ngampunin kalau orang mati di atas itu. Iya gak? Iya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalik liman yasha. Dosa lain enggak minta ampun bisa jadi Allah ampunin. Saking tumpah-tumpahnya rahmat Allah. Enggak minta ampun nih bisa jadi Allah ampunin. Saking tumpahnya rahmat Allah. Tapi syirik enggak ada cerita. Mesti ada tobat. Enggak ada tobat, enggak diampunin, abadi di neraka. Ya? Itu dosanya syirik. Dan seremnya syirik ini bikin angus amal soleh yang telah kita lakukan. Tuh, serem enggak? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatan amaluka wa la takunan. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu pun telah diwahyukan demikian, sama, nilai yang sama, bahwa apabila kalian melakukan kesyirikan sekali aja kau berlaku syirik gitu, maka hancur semua amal soleh yang kau lakukan. No. Jadi poin-poin yang ente kumpulin dari sholat ente, puasa ente dari awal balik itu, pahala yang ente angus dengan sekali kesyirikan yang terjadi. Ma'adzallah. Oke? Serem gak tuh ancaman? Merugi gak orang yang kesyirikan? Iya gak? Tahukah kita bahwa ancaman itu diancamkan kepada kasus lain, tapi dengan ancaman yang sama? Hancurnya amalan. Yaitu kasus apa? Kasus su'ul adab. Buruk adab kepada Rasul sallallahu, membantah perintahnya, demikian termasuk. Kok bisa begitu? Iya, Allah sendiri yang bilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u suwatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian kepada Nabi. Jangan kalian berbicara kepadanya lantang sebagaimana kalian berbicara satu sama lain. Bisa jadi cuman karena itu
runtuh semua amalan kalian tuh, antahbata a'malukum, no, angus semua amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tak menyadarinya. Ya, serem nggak? Iya nggak? Ancaman yang sama yang diancamkan kepada dosa yaitu apa? Kepada dosa kasus yang sifatnya su'ul adab, kurang ajar sama Rasulullah. Itu cuma ngangkat suara di depan Rasul, diancamnya begitu. Kebayang nggak sekarang disuruh Rasul begini kita bilang apa? Enggak. Wallah, kebayang nggak? No, fatalnya kasus itu. Anda udah bisa cukup menggambarkan itu gak? Itu ayat turun gara-gara Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Rasul Abu Bakar sama Umar dua best umat ini padahal kan. Rasul bilang aku mau ngirim pasukan ke sono. Kata ente siapa? Kata ente orang yang pantas memimpin pasukan. Abu Bakar bilang si fulan ya Rasulullah. Umar bilang si Alan ya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar sama Umar debat depan Rasul. Inna kama arata illa khilaf ya Umar. Ente ini mau yang beda aja mana ya Umar. Umar bilang kagak siapa bilang depan Rasul. Turun tuh ayat. Wallah. Serem gak? Ibnu Abbas bilang radhiyallahu anhu, kadal khayrani ayyahlaka. Hampir dua orang best of this ummah cilaka. Cuman gara-gara kasus kenceng ngomong di depan Rasul. Umar kapoknya radhiyallahu anhu abis kasus itu kalau ngomong sama Rasul pelan, sampai Rasul kalau Umar ngomong, hah, begitu dulu. Trauma. Mereka menjadi sebab turunnya ayat yang sifatnya wa'id, ancaman. Padahal mereka dua orang best of ummah. Iya gak? Sekarang kebayang gak kasusnya? Dibilang Rasul bilang jangan bunuh pamanku Abbas. Ini bilang, kita ngebunuh saudara kita terus paman Rasul kita gak bunuh. Gua hantam kalau ketemu. Wah Allah, fatal gak tuh? Kebayang gak fatalnya di kasus yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu? Dapat ya? Tapi itu Rasul sebagai Nabi loh, sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada Rasul sebagai orang tua yang membimbing, ada Rasul sebagai suami. Nggak pakai kaidah itu, nggak pakai jadi. Paham nggak? Rasul sebagai Nabi perintahnya, bukan Rasul sebagai suami beda lagi. Rasul sebagai orang tua yang membimbing beda lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini kan asuhannya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Anas cerita Rasul ini suka suruh aku pergi ke sana ini tuh. Cuman Anas nih bandel kan. Anas pergi ke sana beli ini. Kultu aku pun berkata la wallah, enggak wallah. Tapi bocah dengan psikologi bocah yang kalau disuruh nurut, eksistensinya kurang, dia mesti memberikan perlawanan. Ngerti gak? Apa dihukumi kepada Anas si kecil ini jadi kufur karena mengingkari Rasul? Kata dia, kultulah wallah. Aku bilang, nggak mau wallah. Begitu. Walakin fi nafsi ana dzahib. Tapi dalam hatiku, iya aku juga akan pergi ke sana sih. Gitu. Pas OTW lagi mau disuruh Rasul, lagi pergi. Dia bilang, ra'aitu ghilman yal'abun. Aku melihat anak-anak pada main. Akhirnya aku main, lupa dengan yang disuruh Rasul. Rasul pas ngelihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diambil ini. Anas, udah kau lakukan. Oh iya Rasul. Apa Anas kena hukum kufur tadi? Atau istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lagi disidang sama Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam yani. Kasus di antara kasus-kasus ifk, haditsatul ifk. Akhirnya didatangkanlah orang ketiga untuk menghakimi di antara kedua. Ya udah gimana? Gitu. Didatangkanlah ayahnya ya, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa duluan yang mau ngomong nih? Gitu, dihakimi oleh Abu Bakar. Lihat Rasul dihakimi oleh seorang di antara umatnya karena mertua. Posisinya sekarang sebagai suami, bukan lagi. Nah, paham nggak? Oke? Siapa yang mau ngomong duluan? Rasul duluan apa Aisyah? Ayo. Aisyah bilang radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu, engkau duluan, wala taqulu illa haqqan, dan janganlah kau berkata kecuali yang hak. Ama Rasul. Allah bilang subhanahu wa ta'ala, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Kau bisa bilang sama Rasul, jangan kau katakan ya kecuali yang hak, yakni jangan bohong ya, mesti benar begitu. Abu Bakar ngedengar putrinya ngomong begitu, melayang ketepok begitu, kena kan?
Rasul justru ya jangan, bukan ini yang aku mau. Ya sudah, Ustaz, bawa pulang dulu, bawa pulang. Akhirnya pulanglah dulu dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu. Tayyib, kufur nggak Ummul Mukminin Aisyah? Gimana Khawarij yang nuduh Rasul, awas ya, jangan zalim, harus adil pembagian. Kufur gak? Kufur. Tapi Ummul Mukminin Aisyah, awas ya, jangan bohong. Kufur gak? Awas, Rasul as a prophet, sebagai seorang nabi lagi ngadepin umat, sama Rasul sebagai seorang suami lagi ngadepin bini. Rasul sebagai orang tua, pengasuh menghadapi bocah. Beda ya? Zen? Dapat gak tuh? Dapat gak tuh? Itu jangan pulang ke rumah jadi beraga. Jadi bossing around. Everywhere, anytime. Anywhere, anytime. Jangan jadi ngebuat. Jangan. Kapan nanti jadi sebagai sahib? Sahib majelis. Kapan nanti lagi sebagai seseorang yang punya posisi di kantor? Kapan nanti lagi sebagai penuntut ilmu? Kapan nanti lagi sebagai ayah dari seorang anak yang harus kau berikan sampel? Suami dari seorang istri yang harus kau arahkan. Tuh. Tempatkan dirimu pada tempatnya. Dapat ya?